Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 29 November 2023 kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal menggelar rapat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin menggunakan eskavator dan mesin penyedot emas di bantaran Sungai Batanggadis. Sejumlah eskavator dan mesin penyedot marak melakukan penambangan emas ilegal tanpa izin di sekitar bantaran Sungai Batanggadis, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal. Aktivitas penambangan emas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, ekosistem, pencemaran sungai, dan lahan persawahan warga. Terkait hal tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Baperinda kemarin sore untuk penyelesaian persoalan aktivitas tambang emas tanpa izin yang sudah beroperasi sejak beberapa bulan terakhir. Dalam musyawarah tersebut, Forkopimda akan memberikan peringatan tegas kepada para penambang agar memberhentikan aktivitas tambang emas dengan tenggang waktu selama 12 hari. Maksud kami 21 hari, jangka waktu ini berlaku setelah surat tugas tim terpadu ditandatangani Bupati Mandailing Natal. Dengar dulu dari masyarakat di sekitar bantaran sungai, dan kita menyimpulkan kita melakukan pendekatan dulu kepada yang melakukan aktivitas tambang ilegal untuk menutup. Ini insya Allah akan segera disusun, nanti kita menunggu Pak Bupati untuk menantangani sehingga kita terbentuk satu tim terpadu. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis menghimbau para penambang harus objektif menyikapi persoalan dampak aktivitas tambang. Kepada seluruh pemain tambang yang belum punya izin yang resmi, tolong pikirkan rakyat, tolong pikirkan orang lain. Ini bukan cerita makan, ini cerita kaya. Sebetulnya ini kan seluruhnya, dan yang disampaikan Bu Wakil tadi udah sangat perspektif, udah sangat positif, bahwa dalam melakukan tindakan kita tidak boleh langsung ujuk-ujuk karena pasti akan menimbulkan pertikaian. Sementara pemerintah mengupayakan jangan ada pertikaian. Nah, maka diberikan Ibu Wakil tadi tenggang waktu 21 hari, mungkin spare airnya ya 1 bulan paling lama. Kita ke informasi lain, pemirsa panik setelah ketahuan melakukan perbuatan tak senonoh di dalam mobil ketika berada di parkiran. Pria Parubaya di Kota Medan, Sumatera Utara tabrak satpam hingga tewas. Peristiwa ini pun terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian lalu viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik mobil minibus yang menabrak seorang satpam hingga tewas di parkiran di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan, Jalan Emas kemarin sore. Diketahui korban Biston Simanjuntak yang merupakan security sedang melaksanakan patroli. Namun melihat mobil yang parkir mencurigakan dan bergoyang, korban dengan rekannya pun lantas mendatangi mobil tersebut dan mendapati pengemudi sedang melakukan perbuatan yang mencurigakan di dalam mobil. Sebelumnya korban pun sempat menegur pengendara mobil namun tak diindahkan. Setelah ditegur kembali, pengemudi langsung menghidupkan mesin dan menancap gas mobilnya, padahal posisi korban berada di depan kap mesin mobil. Diduga panik, pelaku pun melajukan mobilnya dengan kondisi korban berada di atas mobil. Berkendara dengan zigzag, akhirnya korban pun terjatuh dan tewas seketika. Kami kan patroli, Bang. Rupanya ada mobil di atas. Kami periksa lah, Bang. Kami periksa kan, kami senter. Rupanya buat apalah, visum lah dia apa sini. Di depan mobil, jalan dia. Rupanya si korban, dia di muka, turun, nggak mau. Naiklah dia, Bang. Udah terlanggar itu naiklah dia ya kan. Rupanya pas tekongan situ, Bang. Pala terus ini laju di zigzagnya mobil itu, Bang. Terjatuhlah dia. Melihat peristiwa ini, rekan korban pun berusaha mengejar pelaku, namun pelaku kabur dengan menerobos palang pintu parkir. Korban pun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Saat ini pelaku yang diketahui bernama Ginto sudah diamankan di Polsek Medan area.
tidak hanya melakukan aksi berupa long march dan orasi dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina, ribuan warga kota Medan, Sumatera Utara juga menggelar aksi penggalangan dana dan doa bersama di Gedung Serbaguna Pemprov Su, Jalan Willem Iskandar kemarin siang. Dihadiri oleh mantan Gubsu sebagai tokoh Sumut, Edi Rahmayadi, serta ulama terkemuka Ustadz Abdul Somad, hingga aktivis kemanusiaan selama belasan tahun di Gaza, Palestina, yakni Muhammad Hussein. Aksi penggalangan dana untuk Palestina berhasil mengumpulkan donasi dengan jumlah 1,2 miliar rupiah. Donasi ini nantinya akan langsung disalurkan ke jalur Gaza Palestina dalam bantuan berbentuk pakaian, obat-obatan hingga makanan yang saat ini disebut sangat diperlukan oleh warga Palestina. Aktivis kemanusiaan Gaza Palestina Muhammad Hussein mengatakan, dirinya berharap bahwa gencatan senjata yang disepakati dalam beberapa hari harus dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Sebab pasca serangan udara Israel yang menghancurkan hampir seluruh objek vital berupa rumah sakit dan sekolah di Gaza, warga Gaza sangat memerlukan bantuan seperti makanan dan obat-obatan. Ibu-ibu dibantai, dibunuh. Bantuan sudah mulai masuk melalui perbatasan Rafah, 200 kontainer per hari selama 4 hari. Bang, buka. Semoga ini semua berlanjut, itu aja ya. Bang, warga Indonesia masih ada di sana, Bang? Tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Itu sudah ada kabarnya, Bang? Di mana? Iya, mereka selatan. Bang, bantuan yang paling dibutuhkan apa, Bang? Bantuan. Ini apa yang dibutuhkan adalah pintu Rafah dibuka permanen, serangan dihentikan karena sudah banyak bantuan yang ngantri. Selain itu, aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang telah belasan tahun melakukan kegiatan sosialnya untuk membantu warga Palestina ini berharap agar pintu gerbang Rafah, yakni perbatasan Palestina dan Mesir, dapat dibuka total selama masa gencatan senjata. Sebab telah banyak bantuan yang mengantri untuk masuk ke jalur Gaza. Pemirsa, ribuan guru yang berasal dari Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Deli Serdang Senin siang mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-78 tingkat Sumatera Utara di Lapangan Merdeka, Kota Binjai. Perayaan Hari Guru serentak ke-78 tahun kali ini dipusatkan di Kota Binjai dengan menghadirkan ribuan guru yang berasal dari Kota Medan, Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat. Pada upacara kali ini, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin langsung menghadiri puncak acara Hari Guru dan bertindak sebagai inspektur upacara. Meski berada di bawah teriknya matahari, ribuan guru yang berasal dari berbagai daerah ini tetap antusias mengikuti jalannya pelaksanaan upacara sembari mendengarkan pengarahan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sumatera Utara. Peringatan Hari Guru merupakan ruang apresiasi yang diberikan kepada guru atas dedikasi, semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam merdeka belajar demi terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik dengan mengusung tema Bergerak Bersama, Rayakan Merdeka, tugas dan tanggung jawab seorang guru semakin berat yang harus selalu menciptakan suasana iklim belajar yang sehat dan menarik tanpa adanya perundungan dan bullying di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, guru juga merupakan tenaga pendidik yang harus siap dalam situasi apapun demi terciptanya generasi bangsa yang handal dan berkualitas. Usai pelaksanaan upacara, puluhan penghargaan diberikan bagi guru yang telah meraih prestasi dalam dunia pendidikan. Sebesar 1,9 triliun rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat tahun 2024 kemarin siang disahkan dalam rapat paripurna DPRD. Berdasarkan hasil musyawarah Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, disepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat sebesar 1,9 triliun rupiah. Besaran anggaran yang disahkan dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 200 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar 1,7 triliun, dan pendapatan yang sah sebesar 44 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja daerah Kabupaten Langkat tahun 2024 sebesar 58 miliar lebih, untuk belanja bantuan sosial dan belanja modal sebesar 161 miliar lebih, serta belanja tidak terduga sebesar 22 miliar lebih. Dengan demikian adanya surplus anggaran sebesar 3 miliar diperuntukkan sebagai penyertaan modal investasi pemerintah Kabupaten Langkat. Pengesahan APBD Kabupaten Langkat 2024 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Antodi yang dihadiri oleh PLT Bupati Langkat Syafandi dan organisasi pimpinan daerah.
Pengesahan rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Langkat ini ditandai dengan penyampaian pandangan dan saran dari 8 fraksi yang ada di DPRD. APBD Kabupaten Langkat diharapkan sebagai kebijakan yang pro rakyat sehingga masyarakat Kabupaten Langkat bisa lebih menikmati pembangunan dan perkembangan demi masyarakat sejahtera. Pemirsa, memasuki masa kampanye Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumatera Utara menggelar apel siaga yang diikuti Bawaslu se-Kabupaten Kota dan meminta kepada petugas pengawas agar fokus menjalankan tugas fungsi netralitas dalam pagelaran pemilihan presiden dan anggota legislatif. Bertempat di halaman Istana Maimun, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menggelar apel siaga pada Rabu siang diikuti ratusan pengawas pemilu se-Kabupaten Kota. Dalam kesempatan itu dihadiri oleh perwakilan partai politik membubuhkan tanda tangan sebagai momen dimulainya kampanye damai. Selain itu, para pengurus Badan Pengawas Pemilu juga mendeklarasikan netralitas mereka dalam pemilu 2024 mendatang. Kepala Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis meminta kepada jajarannya agar fokus menjalankan tugas fungsi dan tetap netral. Selain itu, Aswin juga meminta kepada TNI, Polri, serta pemerintah lainnya agar tetap menjaga netralitas agar pemilu tahun depan bisa berjalan dengan lancar. Terhadap ASN dan Polri serta jajarannya, kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder dalam hal ini untuk menjaga jajarannya untuk berpihak dalam persoalan dalam penyelenggaraan pemilu ini. ASN dan Polri kita harapkan untuk tidak melakukan keberpihakan, menunjukkan baik dia di medsos maupun secara umum. Usai menggelar apel siaga serta penandatanganan kampanye damai, Bawaslu Sumut melakukan jalan santai sambil membawa spanduk untuk memberi pesan kepada warga agar bisa menjaga pemilu agar tetap kondusif walaupun berbeda pilihan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan melarang partai politik atau calon legislatif untuk memasang alat peraga kampanye APK di 13 ruas jalan di Kota Medan karena jalan tersebut terdapat kantor pemerintahan, rumah dinas, ataupun sekolah. Memasuki masa kampanye pemilihan calon anggota legislatif dan presiden pada 28 November hingga 10 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan melarang 13 ruas jalan di Kota Medan dipasang alat peraga kampanye atau APK. Di 13 ruas jalan tersebut yakni Jalan Jenderal Sudirman, Kapten Maulana Lubis, Imam Bonjol, Wali Kota, Pengadilan, Kejaksaan, Letjen Suprapto, Balai Kota, Pulau Penang, Bukit Barisan, dan Jalan Stasiun serta Jalan Raden Salem. Ketua KPU di Kota Medan Mutia Atika mengatakan, dilarangnya pemasangan APK karena jalan tersebut terdapat kantor-kantor pemerintahan, rumah dinas maupun sekolah. Mutia menyebutkan pelarangan pemasangan ini sudah disosialisasikan oleh KPUD Kota Medan kepada 18 partai politik. Mutia menegaskan bahwa KPUD Medan akan menurunkan paksa baliho-baliho caleg jika dipasang di ruas jalan yang sudah dilarang dan akan menyerahkannya ke Bawaslu Kota Medan. KPU Medan itu sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai macam stakeholder, termasuk mengundang partai politik yang 18 partai untuk melakukan koordinasi terkait dengan titik-titik jalan atau titik-titik tempat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam memasang APK, alat peraga kampanye. Mulai besok APK bagi para caleg sudah bisa dipasang, tentunya dengan melihat atau memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam sebuah surat keputusan KPU Kota Medan. Ya, pemirsa, media memiliki peranan penting dalam mendapatkan informasi yang baik di tengah masyarakat, apalagi saat ini memasuki masa kampanye pemilu 2024. Untuk mengetahui efektivitas media yang baik dalam kampanye pemilu sehingga terciptanya masyarakat sebagai pemilih cerdas, kita akan berdialog melalui Zoom bersama dengan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Pusat, Abang Dateku Yudhistira, dan juga Ahli Informasi dan Teknologi Bapak Pangiar Amudi Manurung. Selamat sore Bang Yudis dan juga Pak Amudi.
Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang Yudis. Pak Amudi. Ya, selamat sore, Kori. Baik. Baik, saya ke Bang Yudis terlebih dahulu. Bang Yudis, ini kita sudah memasuki masa kampanye pemilu ya. Bagaimana peran media di sini, Bang, dalam memberikan informasi kepada masyarakat di tengah era susah nyebutnya ini. Digitalisasi. Digitalisasi maksudnya, Bang Yudis. Di era digitalisasi saat ini, seperti apa media menyampaikan informasi kepada masyarakat? Ya, terima kasih Kori, terima kasih Lukman. Jadi saya sebagai ketua pengurus pusat Ikatan Wartawan Online terus berusaha melakukan himbauan dan juga pandangan kepada rekan-rekan di tengah kampanye ini agar berita-berita yang disampaikan juga tidak menjadi hoax atau informasi palsu. Di tengah serbuan media sosial, tentu media tetap memiliki peran penting. Apalagi yang perlu dipahami seperti media ini memiliki rambu-rambu yang jelas. Yang jelas tuh maksud saya itu terkait dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jadi media mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menyajikan informasi yang kredibel dan layak dipercaya. Dan termasuk di era digital saat ini. Tentu tinggal bagaimana media menyikapinya, khususnya dalam masa kampanye pemilu 2024 kali ini. Jangan sampai ada media yang terjebak dalam menyajikan atau menginformasikan berita-berita palsu agar tidak terjadi keributan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita mengetahui pemilu merupakan hal yang sensitif bagi para pendukung, baik pendukung capres-cawapres ataupun pendukung legislatif. Dan juga saya mengimbau kepada media-media khususnya yang tergabung di IWO, jangan hanya karena mengejar kecepatan, jangan hanya mengejar rating atau AdSense, jadi terjebak atau hanya mementingkan kecepatan, sehingga berita yang disampaikan ke masyarakat tidak akurat. Dan hal ini saya meminta supaya tetap diwaspadai dan agar tidak terjadi kesalahan, dan juga media yang ada tetap dipercaya oleh para pembaca ataupun masyarakat. Demikian Kori, Lukman. Baik, Bang Panggiar Manurung, Bang selaku pakar IT, bagaimana Abang melihat sekarang perkembangan media sosial yang begitu gencar kan Bang? Kemudian kaitannya dengan masyarakat kita yang bebas sekali mengeksplor, apalagi di masa-masa kampanye seperti sekarang nih. Tanggapan Abang seperti apa Bang? Oke, thank you Lukman. Jadi memang kita sama-sama menyaksikan ya hari ini, dan kita juga mengalami bagaimana masifnya perkembangan media yang saat ini masih berlanjut dan berlanjut dengan cepat gitu, termasuk pertumbuhan berbagai macam platform digital, kemudian peningkatan konten video, serta media sosial juga sangat berperan besar dalam menyebarkan informasi. Nah, perubahan-perubahan ini juga mencakup evolusi teknologi yang saat ini kita alami, munculnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian pengalaman-pengalaman virtual lainnya yang sering kita sebut dengan augmented reality. Jadi memang itu inline dengan kondisi saat ini, masyarakat tentunya pasti akan semakin mudah mengakses informasi tadi. Demikian Lukman. Baik, ini kemudian kita ke Bang Yudhistira. Bang Yudhistira, sekarang efektivitas dalam media ini dalam menyebarkan informasi kampanye saat ini sudah relevan atau efektif nggak Bang? Baik pihak-pihak yang terkait dalam proses kampanye saat ini. Ya sebenarnya gini Lukman, yang sudah terjawab di pertanyaan pertama tadi bahwa memang media sampai sekarang masih menjadi sarana yang paling efektif dalam menyebarkan informasi, apalagi terkait kampanye. Karena memang kalau dibandingkan dengan media sosial yang tidak ada rambu-rambu terkait dengan hukum, tidak ada yang mengatur seperti media yang diatur oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Jadi sangat-sangat rentan bagi media sosial untuk menyebarkan informasi palsu. Nah, kalau dibandingkan dengan media, kita ada aturan, ada hal-hal yang mengikat, termasuk ada Dewan Pers sebagai wasit yang bisa mengontrol, dan juga ada Kementerian Infocom
yang selalu mengawasi setiap pemberitaan yang keluar, apalagi terkait berita-berita yang sensitivitasnya cukup tinggi, seperti di masa-masa kampanye seperti ini. Demikian, Lukman. Baik. Baik. Kami ke Bang Amudi. Bang, di sini kita menilai bahwa ada narasi yang menilai bahwa Undang-Undang IT dan regulasi hukum dinilai masih kurang ketat begitu istilahnya, Bang, dan membuat masyarakat tidak kapok untuk melanggar aturan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar seperti itu, Bang, apalagi saat kampanye seperti saat ini. Tanggapannya seperti apa, Bang Amudi? Oke, Tori. Jadi memang beberapa faktor ya yang dapat menjelaskan mengapa Undang-Undang ITE itu atau regulasi-regulasi yang terkait ya belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan efek jerah atau kapok istilahnya Kori tadi ya bagi masyarakat. Ya salah satunya memang penegakan hukum yang mungkin belum konsisten dan terkadang tidak proporsional. Nah, selain itu juga ada perbedaan persepsi nih mengenai batas-batas berbicara dan berekspresi di dunia digital. Nah, kemudian selain itu juga terkait tingkat literasi digital yang bervariasi di masyarakat ya. Ini juga memainkan peranan penting. Kemudian faktor lainnya itu adanya kurangnya pemahaman tentang implikasi hukum terhadap tindakan-tindakan kita di segmen online atau di dunia online yang dapat menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap konsekuensi hukum yang ada itu gitu. Jadi menurut saya kita penting ini untuk terus dilakukan edukasi ke masyarakat. Perlu juga meningkatkan penegakan hukum yang adil dan mungkin regulasi-regulasi yang ada ini perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan dinamika dunia digital yang terjadi saat ini untuk mencapai efek jera atau kapok istilahnya Kori tadi bisa lebih besar gitu efeknya. Demikian Kori. Baik. Baik, kita ke Bang Yudhistira. Bang Yudhistira, sekarang kan masyarakat begitu bebas dalam mengeksplor berita, termasuk di dalamnya juga berita-berita bohong ataupun berita-berita yang menghasut. Apalagi di masa kampanye sekarang ini. Apa tanggapan Abang dan seharusnya kita sebagai masyarakat bagaimana agar bijak dalam bermedia sosial, Bang? Gini, saya rasa sudah hampir seluruh perangkat negara, termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu, pihak kepolisian sebagai aparatur negara yang terus mengawasi dan juga memiliki produk undang-undang ITE, saya rasa ini menjadi satu hal yang harus dipikirkan masyarakat dan saya melihat hal ini cukup berefek ke masyarakat. Jadi kalau kita melihat sekarang kadar dari hoax itu mungkin jauh dibandingkan dengan yang sebelum-sebelum waktu media sosial itu booming atau media sosial itu mulai berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Nah, jadi saya melihat masyarakat sudah mulai lebih bijak dalam bermedia sosial karena ada kampanye-kampanye dan juga ada himbauan dari pihak kepolisian, KPU atau pihak-pihak yang berkompeten untuk mengantisipasi atau mencegah perpecahan di tengah masyarakat. Nah, itu saya melihat sangat-sangat sudah mulai ada kedewasaan bagi masyarakat, khususnya warganet dalam bermedia sosial. Mungkin hal-hal ini mungkin bisa lebih ditingkatkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau bagi si penyebar informasi palsu itu sendiri. Demikian, Pak. Kalau soal Undang-Undang IT dan juga regulasi hukumnya bagaimana menurut Bang Yudi? Sudah teraplikasikan dengan baikkah atau seperti apa, Bang? Nah ini kan tentu kalau terkait aplikasi hukum, regulasi hukum ini yang masih menjadi hal-hal yang terus dibahas mengingat Undang-Undang IT ini memang sering disebut sebagai pasal karet. Nah ini kita berharap bagi pemimpin yang terpilih nanti atau bagi orang-orang yang duduk di legislatif nanti bisa membahas masalah ini dan juga bisa bagaimana sebenarnya cara yang efektif menerapkan undang-undang IT atau apapun yang bisa mencegah masyarakat tidak menyebarkan hoax atau informasi palsu dalam bermedia sosial. Karena kita lihat kehidupan kita ini sekarang media sosial itu seperti kebutuhan primer. Bahkan kalau saya menilainya nasi yang tadinya kebutuhan primer kalah ketika
kalah jauh sekarang dengan media sosial. Bayangkan kalau kita bangun tidur aja kita lihat pertama media sosial, handphone yang pertama. Tentu kita mau ngecek-ngecek media sosial pun masing-masing. Mungkin itu Kori. Iya. Kalau Bang Panggiar, bagaimana Abang melihat sekarang keberadaan penyedia internet atau server ini dari masing-masing owner aplikasi ini cukup efektif nggak dalam memfilter berita-berita hoax atau yang mengancam perpecahan dan ancaman lainnya sehingga masyarakat ini bisa nyaman dalam mendapatkan informasi, Bang? Oke, Lukman. Jadi kita sama-sama tahu lah ya. Kita mungkin udah pernah coba mengakses bisa dibilang website-website yang dilarang gitu. Pasti akan ada langsung difilter namanya konten internet positif. Jadi memang saat ini pemerintah menerapkan internet positif yang tujuannya untuk membatasi akses pengguna internet terhadap konten-konten yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma kita, tidak sesuai dengan hukum atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Umumnya memang internet positif ini diterapkan untuk mengendalikan konten yang dianggap merugikan, ilegal, dan melanggar standar moral gitu ya. Nah, jadi kalau cara kerjanya itu, internet positif itu, ISP, pemerintah ini bersama dengan ISP atau Internet Service Provider untuk melakukan pemblokiran atau penyaringan akses terhadap situs-situs web atau konten tertentu yang masuk dalam kategori yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, ini macam-macam kriterianya. Mungkin bisa diblok dari kata kuncinya, alamat URL-nya, atau jenis-jenis kontennya seperti judi, pornografi gitu ya, yang belakangan ini masif dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Jadi memang meskipun tujuan internet positif itu melindungi masyarakat dari konten yang tidak pantas atau merugikan, memang ya implementasinya masih kontroversial ya, masih kontroversial. Nah, untuk hoax sendiri diperkirakan sudah ada 800.000 media yang pernah menyebarkan hoax. Sementara kalau kita lihat risetnya Kominfo itu di Q1 2023 sudah ada 425 isu hoax yang beredar di masyarakat. Dan kalau kita refer ke surveinya Kata Data, itu diperkirakan 60% itu warga Indonesia itu sudah terpapar hoax. Jadi memang ini sangat berbahaya. Ya, apalagi memasuki tahun politik ini pasti akan sangat banyak muncul hoax ini. Nah, pemerintah saat ini untuk hoax itu belum bisa dilakukan pemblokiran, Bang. Itu belum bisa diblokir. Karena memang rule filtering saat ini belum bisa memfilter informasi hoax itu. Nah, pemerintah saat ini saya lihat sih lebih banyak lebih ke edukasi ya, lebih ke edukasi konten mana yang hoax, kemudian itu memperkuat literasi digital di masyarakat. Pemerintah juga membentuk satgas-satgas anti hoax agar masyarakat ini bisa lebih cerdas memilah informasi mana yang benar dan memahami potensi risiko hoax tadi. Nah, di sini juga ada Bang Yudis. Ini Bang Yudis juga bertanggung jawab nih selaku Ketua Umum IWO untuk mengkondisikan anggota-anggotanya agar media-media ini lebih selektif untuk menyampaikan informasi gitu ya. Jangan clickbait gitu. Baik. Itu Lukman. Tanggapannya Bang Yudi seperti apa? Mungkin dari IWO Pusat bersama IWO Daerah sama-sama bersatu dalam mungkin menghempang berita-berita hoax atau menghempang juga berita-berita yang mengancam keutuhan NKRI ini. Seperti apa sekarang dan harapannya Bang terakhir Bang? Jadi kalau jarimu adalah harimaumu. Jadi kalau sekarang ya ungkapan yang sekarang, mau itu bermedia sosial ataupun pemilik media, ini juga harus tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Karena bayangkan kita di IWO saja itu di seluruh Indonesia itu ada 1.525 media. Sementara data terakhir di Kementerian Infocom itu media online yang ada itu sekarang 47.000. Nah, ini kan memang menjadi tugas berat kita bersama. Dan kuncinya satu, harus tetap menerapkan apa sebenarnya fungsi dari pers. Kalau saya selalu mengimbau bahwa kita tetap pada jalur melakukan kontrol sosial dan juga edukasi. Ini menjadi bagian penting dari media. Karena kalau ini tidak diterapkan, hal-hal sensitif seperti inilah yang bakal menjadi merusak atau menjadi perpecahan di tengah masyarakat. Nah itu yang selalu saya tekankan kepada kawan-kawan di seluruh provinsi dan kabupaten kota yang tergabung di IWO khususnya, supaya lebih berhati-hati dan juga mengedepankan fungsi-fungsi pers agar hal-hal yang seperti ini bisa dihindari. Demikian Lukman, Kori. Baik, untuk Bang Amudi dari data yang Abang sampaikan tadi luar biasa sekali angkanya ya Bang, penyebaran informasi hoax yang sudah menyebar ke masyarakat. Harapannya seperti apa Bang dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat ini cerdas dalam mendapatkan informasi di media Bang Amudi?
Ya, jadi Kori, harapan saya, jadi agar masyarakat ini selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkan lagi, jangan latah gitu ya. Pastikan keakuratan informasi itu untuk mencegah penyebaran berita palsu atau hoax tadi. Saya juga mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber ya yang berbeda. Karena diversifikasi sumber ini membantu kita untuk melihat isu itu dari berbagai perspektif. Kemudian kita juga perlu kritis nih terhadap konten-konten yang kita konsumsi. Bisa direnungkanlah konten-konten itu sebelum kita sebarkan ya. Yang terakhir itu mungkin hindari untuk men-sharing atau memproduksi konten-konten yang mengandung ujaran kebencian atau provokatif. Karena kampanye ini harusnya menjadi ajang diskusi yang sehat untuk membangun bangsa dan negara, ajang untuk saling bertukar gagasan. Begitu, Kori. Baik. Terima kasih abang-abang sudah hadir bersama kami lewat wawancara by Zoom. Ada Bang Tengku Yudhistira MIKOM, Ketua IWO Pusat. Ada juga Bang Pangir Amudi Manurung MIKOM, pakar IT. Terima kasih atas saran, masukan yang sangat berarti pada kesempatan kali ini. Selamat bertugas kembali abang-abang. Ya, terima kasih Lukman, Kori. Selamat sore. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, pejabat Bupati Tapanuli Tengah meminta aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah harus tetap bersikap netral pada pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sugeng Rianta, pejabat Bupati Tapanuli Tengah dalam amanat ketika mengambil sumpah dan janji 176 aparatur sipil negara baru di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Penjabat Bupati Tapanuli Tengah menjelaskan dalam pelaksanaan pemilu 2024, aparatur sipil negara secara tegas dilarang untuk melibatkan diri dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hal itu juga yang telah ditetapkan aturan perundang-undangan ASN. Senantiasa bertindak netral. Tidak ada ruang sekecil apapun. Tidak ada dimensi waktu Anda kemudian boleh menawar. Tidak ada dimensi tempat yang Anda boleh bersembunyi untuk Anda tidak bersikap netral. Mau apalagi di ranah publik, Anda harus menunjukkan sikap netral. Karena itu perintah undang-undang. Selain mengingatkan untuk bersikap netral dalam pemilu serentak 2024 kepada seluruh ASN baru di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, pejabat Bupati Tapanuli Tengah juga mengingatkan agar para ASN yang baru diambil sumpah dan janjinya agar benar-benar bekerja dengan baik dan jangan melakukan hal-hal yang melawan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara, dan setiap ASN harus menjalankan sikap berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif khususnya sewaktu dalam menjalankan tugas. Berbagai cara dilakukan dalam pengembangan bakat pelajar oleh pihak sekolah maupun pemerintah demi memberi motivasi menggali potensi di masa depan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian dalam implementasi kurikulum Merdeka diwujudkan dalam pagelaran karya seni dan Expo Smart 2023 di Toba kemarin. Dalam P5 ini terdapat 6 item yang harus dikembangkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Habinsaran Kabupaten Toba, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, berkreasi dan berinovasi dan kreatif. Hal ini dikemas menjadi suatu proyek kegiatan yang terintegrasi dalam mata pelajaran diwujudkan dalam satu kegiatan pameran hasil karya siswa untuk mendukung kurikulum Merdeka. Para guru telah melakukan persiapan, di antaranya setiap siswa harus membuat suatu proyek satu karya yang dapat ditampilkan. Dalam karya pelajar tersebut dinilai guru bagaimana seorang siswa dapat bersinergitas, kekompakan, dan pemahaman apa yang dipelajari merupakan hasil karya mereka. Salah seorang siswi SMA Negeri 1 Habinsaran, Nurenci Pasaribu mengatakan, bersama rekannya antusias mengikuti kegiatan Merdeka Belajar sebagai pengembangan bakat diri. Pagelaran karya ini sangat diapresiasi oleh para siswa-siswa dan para siswa-siswi sangat
semangat dan antusias untuk mengikuti pagelaran karya ini. Pagelaran karya yang dilaksanakan di hari ini di SMA Negeri 1 Habingsaran, yaitu yang pertama mulai dari tari kreasi dari setiap kelas, pameran ilmiah, peminatan IPA dan IPS, ada dari peminatan OSN Biologi, OSN Kimia, OSN Geografi, beserta dengan OSN Fisika. Dalam kesempatan itu, para siswa juga menampilkan karya terbaik, mengolah barang mentah menjadi suatu produk yang bermanfaat dan punya nilai jual. Pemirsa, untuk menekan penyebaran nyamuk Aedes aegypti, UPTD Puskesmas Dalu 10 bersama pemerintah desa melakukan fogging di Dusun 12 Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Setelah mendapatkan laporan 2 orang penderita positif DBD di Desa Bangunsari Baru, petugas Puskesmas Dalu 10 langsung melakukan fogging. DBD adalah penyakit menular yang masih menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat. Penyakit ini dapat menyerang semua usia yang dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani secara cepat, tepat, akurat, dan benar. Keberhasilan penanganan penyakit ini sangat tergantung pada pencegahan penularan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan ini, petugas DBD dari Puskesmas Dalu 10 Nurleli mengatakan, fogging dilakukan di seluruh area rumah penderita di Dusun 12 dan sekitarnya, termasuk selokan yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakannya nyamuk. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan penularan DBD melalui program pemberantasan sarang nyamuk dengan penerapan 3M+. Utama sebenarnya menjaga kebersihan lingkungan, karena kan fogging ini sebenarnya untuk memutuskan mata rantai yang sudah kena gitu. Jadi yang paling utama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kan kalau bisa tidak ada lagi yang terkena DBD. Kalau lingkungan kita biasanya ada dari Puskesmas mengadakan penyuluhan untuk mengantisipasi dan mencegah DBD biasanya dengan melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Pihak Puskesmas mengatakan tindakan fogging yang dilakukan ini hanya sebatas memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk. Namun yang lebih utama adalah warga harus menjaga kebersihan lingkungan pasca terjadinya banjir. PSMS Medan menyesalkan keputusan Komisi Disiplin PSSI terhadap klub Persiraja Banda Aceh pasca kerusuhan yang terjadi di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dalam laga Persiraja menghadapi PSMS Medan beberapa waktu lalu. Sebab keputusan Komdis PSSI dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerusuhan para penonton saat itu. Video amatir memperlihatkan saat para penonton di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh melempari skuad PSMS Medan usai pertandingan menghadapi Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan laga kompetisi Liga 2 2023 beberapa waktu lalu. Dalam video terlihat para penonton yang merupakan pendukung Persiraja Banda Aceh melontarkan kalimat cacian hingga lemparan botol ke dalam lapangan yang membuat para pemain PSMS Medan bertahan di tengah lapangan usai pertandingan yang berakhir seri tersebut. Tidak hanya itu, para pemain PSMS Medan juga harus bertahan dalam ruang ganti stadion selama 3 jam usai pertandingan untuk keluar stadion akibat intimidasi para pendukung Persiraja Banda Aceh. Bahkan salah seorang pemain PSMS, Rahmat Hidayat, menderita luka benjolan di bagian kepala akibat lemparan batu pendukung Persiraja. Pembina PSMS Medan Edi Ramhayadi menyesalkan kerusuhan yang terjadi dan meminta Komisi Disiplin PSSI untuk meninjau kembali sanksi yang diberikan kepada Persiraja Banda Aceh. Itu membela klubnya. Wajar berteriak. Tetapi tidak boleh ekstrim. Saya protes pada tempatnya. Saya lakukan ini pada tempatnya. Saya tidak melaporkan kepada kepolisian. Walaupun saya sendiri dilempar, ada pemain bola saya dipukul. Saya laporkan ke Komdis. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 30 November 2023.
Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Kamis 30 November 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpeluang terjadi di Langkat, Karo, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Toba, Humbang, Hasanutan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan sedang di wilayah Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 28 November 2023 terdapat 2 titik, yaitu 1 titik di Labuan Batu Selatan dan 1 titik di Mandailing, Natal. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian besar wilayah pegunungan dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi lintas Andalas. Sebanyak 8 desa rawan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi sasaran kegiatan program Lumbung Sosial. Kementerian Sosial menyiapkan lumbung sosial di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. 8 desa tersebut merupakan desa yang masuk kategori rawan bencana, seperti rawan tsunami, banjir, longsor, dan kebakaran. Program ini bertujuan untuk kesiapsiagaan penanganan bencana. Masing-masing lumbung sosial akan menyimpan sejumlah kebutuhan dan logistik saat bencana, seperti bahan makanan, minuman, tenda, bahan bakar, perahu karet, genset, pompa air, penjernih air, dan lain sebagainya. Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan, Efredi Gunawan, mengungkapkan, keberadaan lumbung sosial nantinya diharapkan akan mempercepat distribusi logistik ke lapangan, sehingga saat terjadinya bencana sudah ada bantuan. Nanti akan ditempatkan buffer stok atau logistik dari Kementerian Sosial untuk keperluan siaga bencana saat bencana. 9 desa tersebut yakni Desa Pasar Pino, Desa Cintomandi, Desa Bandar Agung, Desa Air Tenam, Desa Palak Bengkerung, Darat Sawah Ulu, Darat Sawah Ilir, Desa Durian Sebatang, dan Lawang Agung. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan. Kementerian Agama sudah mengeluarkan peraturan terkait alokasi kuota haji tambahan 2024 untuk Provinsi Bengkulu. Meskipun sebelumnya sempat disebut mendapat 800 kuota, namun finalnya hanya mendapat tambahan 121 kuota. Provinsi Bengkulu sebelumnya diprediksi akan mendapat tambahan 800 kuota CJH tahun 2024. Namun berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Provinsi Bengkulu hanya mendapatkan tambahan kuota untuk 121 jemaah. Dikatakan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Intihan, alokasi jumlah kuota jemaah haji tambahan ini berdasarkan waiting list atau daftar tunggu masing-masing provinsi di Indonesia. Sedangkan waiting list Provinsi Bengkulu rata-rata selama 22 tahun. Nantinya 121 kuota jemaah haji tambahan akan dibagi ke 9 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Bengkulu secara proporsional. Dengan sistem persentase yang ditetapkan oleh gubernur untuk menentukan masing-masing kuota yang diterima. Namun kemungkinan kota Bengkulu akan lebih banyak mendapatkan kuota jemaah haji tambahan mengingat jumlah daftar tunggu selama 32 tahun. 20.000 penambahan itu kan ada 8% kan kuota
haji khusus gitu ya. Ya sekitar 18-an ribu gitu ya. Dari 18-an ribu itu dengan pertimbangan waiting list atau daftar tunggu masing-masing provinsi seluruh Indonesia, maka Bengkulu itu hanya mendapat 121 jamaah. Sementara itu untuk timeline keberangkatan jemaah haji tahun 2024 pada 11 Mei 2024, jemaah haji masuk asrama untuk kloter pertama seluruh Indonesia. Sedangkan untuk time kepulangan pada 22 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi terakhir di Sumatera Utara hari ini sore, saudara, bambu yang diketahui selama ini digunakan masyarakat untuk kerajinan dan bangunan rumah ternyata juga saat ini menjadi mata pencarian masyarakat Rejang Kepahyang. Siapa tak tahu dengan pohon bambu yang banyak manfaat dan kegunaannya. Selain banyak digunakan untuk kerajinan dan pembangunan rumah, bambu ternyata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Desa Daspeta, Kecamatan Ujan Mas Kepayang. Masyarakat yang mayoritasnya suku Rejang mengolah bambu muda menjadi lauk yang enak dan banyak dibeli oleh masyarakat lokal desa maupun luar desa hingga provinsi. Ali, salah satu warga yang menjual olahan bambu muda yang sering disebut suku Rejang rebung asam atau lemah, mengatakan dirinya sering mendapatkan pesanan dari luar desanya setiap hari dan kini menjadi mata pencarian untuknya dan sebagian warga desanya. Itu langsung direbus lagi, masih kita bawa ke Bengkulu. Kali 2000-an lah. Sudah itu langsung dioper ke Bengkulu. Langsung dioper ke Bengkulu. Alexandra, kontributor TVRI Bengkulu, melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ayu Alvin Okori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.